Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi dalam mata kuliah karakter building. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yaitu proses pembentukan karakter. Baik, sebelum kita masuk ke materi, silakan di-subscribe dulu channel ini. Oke, untuk proses pembentukan karakter ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama adalah kita diharapkan bisa mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan karakter manusia. Yang kedua adalah menjelaskan proses dari pembentukan karakter, dan yang ketiga adalah untuk kebutuhan praktek kita, diharapkan kita bisa membuat satu perencanaan planning bagaimana untuk membangun atau membangun ulang karakter dalam diri kita. Baik, kita akan mulai dari faktor-faktor apa saja yang membantu atau menentukan pembentukan karakter seseorang. Ada banyak sekali teori tentang faktor-faktor pembentuk karakter seseorang, tapi pada kesempatan ini saya akan mengambil satu pendekatan dari Stephen Covey. Ini saya ambil dari buku Seven Habits of Highly Effective People. Saya mengambil rujukan ini karena menurut saya ini merupakan satu referensi yang cukup modern dan cukup aplikatif, gitu ya. Tentunya tidak hanya ini saja yang kita bisa jadikan panduan, Anda juga bisa belajar dari sumber-sumber yang lain. Baik, menurut buku ini ada 3 faktor utama yang sangat menentukan, yaitu yang pertama faktor genetik. Jadi disebutkan bahwa diri kita memiliki 31 juta gen, dan gen ini tidak hanya membentuk faktor-faktor fisik atau tidak hanya mewariskan faktor-faktor yang bersifat fisik dari orang tua kita, tetapi di dalamnya juga termaksud ada faktor-faktor yang sifatnya non-fisik. Karakter atau attitude seseorang itu juga ditentukan oleh faktor genetika. Yang kedua adalah faktor psychological, faktor mentalitas atau faktor psikologi. Ini berupa proses pasif yang dialami seseorang dalam pembentukan fisiknya. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan atau environmental factor. Ini merupakan faktor yang membentuk karakter manusia secara aktif. Nanti akan kita jelaskan bagaimana proses faktor-faktor ini dalam membentuk kepribadian seseorang. Pembentukan karakter ini terjadi dalam 3 proses atau 3 langkah. Yang pertama adalah proses natural atau natural proses. Ini terjadi pada masa anak-anak. Kemudian yang kedua adalah proses berkesadaran atau conscious, dan ini yang terjadi pada proses di mana seseorang memasuki usia remaja. Dan proses ketiga adalah proses control atau proses terawasi. Ini proses pembentukan yang terjadi pada orang dewasa, dan ini semua terjadi kepada setiap orang. Jadi proses pembentukan karakter itu terjadi kepada setiap orang. Baik, kita mulai saja penjelasan untuk stage 1 atau langkah proses pertama, yaitu proses natural. Proses ini terjadi di masa anak-anak, di mana nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak itu sangat ditentukan oleh faktor-faktor eksternal. Faktor eksternal di sini adalah faktor-faktor di luar dirinya, orang tua, keluarga, lingkungan, teman, dan sebagainya. Ini yang akan sangat menentukan bagaimana seorang anak dibentuk. Dan prosesnya adalah melalui directing, jadi diarahkan, si anak itu langsung diarahkan, kemudian melalui pembentukan kebiasaan, ya. Sekali lagi ini dibentuk oleh dunia luar, bukan anak itu sendiri yang melakukan. Kemudian ada patronizing, pemodelan, jadi dia meniru orang, mencontoh orang, meneladani orang. Kemudian melalui proses reward dan punishment, ya, termasuk proses dari pembiasaan tadi, habit forming. Hanya ini melalui proses pemberian reward atau penghargaan atau punishment. Dan yang terakhir adalah indoctrination, penanaman ide atau nilai dengan
pemaksaan atau penekanan-penekanan. Selanjutnya, langkah kedua atau stage 2 adalah conscious stage atau tahap berkesadaran. Conscious ini maksudnya berkesadaran, artinya sudah memiliki kesadaran, berbeda dengan stage pertama tadi atau tahap pertama di mana anak-anak itu masih sangat ditentukan oleh dunia luar, bukan atas kesadarannya sendiri. Nah, tahap kedua ini terjadi di masa adolescence atau di masa remaja. Jadi setelah anak-anak melewati masa anak-anak, mereka akan masuki satu fase yang disebut adolescence, di mana pada umumnya remaja itu mengalami pencarian nilai, ya, pencarian nilai-nilai untuk dalam dirinya secara aktif pada masa ini. Dan prosesnya adalah proses reciprocal. Kalau tadi pada masa anak-anak itu prosesnya adalah penanaman atau penekanan-penekanan, si anak menjadi pasif, maka pada proses ini adalah proses dialogik, ya, proses dua arah. Dan di sini seorang anak remaja itu sudah mempunyai kesempatan, ada chance untuk memilih bentuk kepribadian seperti apa yang akan dia adopsi atau adaptasi untuk menjadi kepribadiannya. Jadi sudah mulai aktif. Kemudian bisa ciri yang lain adalah pada masa ini faktor-faktor eksternal tadi, orang tua, teman, sekolah, lingkungan, dan lain-lain yang membawa faham-faham untuk kepada orang tersebut ini akan menjadi penguat saja. Jadi bukan faktor utama seperti yang terjadi pada tahap 1, pada tahap anak-anak tadi, ya. Faktor eksternal pada tahapan ini merupakan tahap penguat saja. Ya, sekali lagi ini dikarenakan seseorang sudah mempunyai kesempatan untuk memilih bentuk kepribadian yang akan ditanamkan ke dalam dirinya. Kemudian di sini juga ciri-cirinya adalah negotiable, artinya terjadi tawar-menawar atau negosiasi bentuk karakter itu akan masuk dari 0 atau sampai menjadi karakter utama. Itu negosiasi yang terjadi pada diri orang tersebut. Kemudian pada langkah ketiga adalah tahap internal control, tahap ketiga. Ini sudah semakin dewasa. Pada fase ini sudah terjadi self-determination factor, artinya penentuan faktor diri itu sudah take control, sudah menentukan, ya. Jadi orang tersebut sudah bisa menentukan faktor-faktor apa yang akan take control atau yang akan masuk atau yang akan ditolak dari luar, ya. Jadi sangat ditentukan oleh self determination atau kepribadiannya. Ya, ini yang terjadi pada masa dewasa, dan kemudian ini terjadi secara conscious and independent, secara sadar, ya. Sekali lagi bedakan dengan fase di masa anak-anak, di mana anak-anak hanya didoktrinasi atau ditanamkan secara aktif, dan sedangkan anaknya secara pasif. Sedangkan pada stage 3 ini adalah masa di mana seseorang itu bisa dengan sadar menanamkan atau secara bebas menanamkan atau menolak apa yang akan bentuk kepribadian apa yang terekspos, terpapar kepada dirinya. Kemudian pada fase ini juga terjadi pembentukan visi hidup atau misi hidup, ya. Jadi setelah masa remaja tadi seseorang itu menerima banyak sekali masukan, ya, kemudian telah dilakukan juga tawar-menawar di sana bentuk seperti apa yang akan diambil, maka pada fase ketiga ini terjadi pembentukan visi hidup dari seseorang. Dan ini pada fase ini juga terjadi penguatan tanggung jawab, ya, baik itu tanggung jawab kepada Tuhan maupun tanggung jawab kepada lingkungan eksternal di luar dirinya, seperti orang tua, keluarga, masyarakat, teman, dan sebagainya. Dan di sini yang menjadi ciri utama adalah faktor-faktor eksternal tadi sudah tidak lagi sedominan fase pertama atau fase kedua. Di sini faktor eksternal itu justru tidak dominan, hanya sebagai pertimbangan-pertimbangan saja yang
proses pembentukan karakter seseorang di fase ini. Baik, selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah prosesnya seperti apa. Dari tahap pertama, kedua, dan ketiga yang terjadi pada diri seseorang tadi, pada 3 tahapan tadi, prosesnya yang terjadi seperti apa. Dan ini yang bisa kita pelajari karena kita mempunyai keperluan untuk membentuk kepribadian kita atau mungkin membentuk ulang kepribadian kita, maka kita harus memperhatikan proses-proses berikut. Yang pertama, proses pembentukan karakter itu diawali dengan absorbing value atau menyerap nilai-nilai. Ini bisa berupa norma-norma, aturan agama, aturan-aturan dari masyarakat, ideologi, proses pendidikan, ataupun juga proses interpretasi atau penalaran logik secara personal. Jadi diawali dengan proses menyerap nilai-nilai yang ke dalam diri kita. Kemudian diketahui bahwa proses penyerapan ini terjadi secara aktif, yaitu melalui self-determination, artinya orang tersebut yang memutuskan. Ini yang terjadi terutama pada fase orang dewasa tadi, pada fase self-control, atau bisa dikatakan juga dimulai dari fase yang kedua, fase remaja. Pada masa anak-anak ini, proses ini terjadi secara pasif, di mana seorang anak itu dibentuk atau didoktrinasi, dimasukkan kepada anak itu poin-poin atau sikap mental apa, dan si anak secara pasif akan menerima itu. Biasanya proses penyerapan ini pada anak-anak akan terjadi pada usia sampai 7 tahun atau pada literatur lain sampai 10 tahun. Ini artinya kita harus sangat berhati-hati menanamkan nilai-nilai atau memberikan contoh-contoh kepada anak pada usia seperti itu, pada usia 7 atau 10 tahun maksimal, karena di sana akan terjadi proses pasif di mana anak-anak belum bisa membedakan secara baik mana yang benar-benar baik atau mana yang sebetulnya tidak baik untuk kehidupannya. Selanjutnya, setelah nilai-nilai itu diserap, baik itu secara aktif maupun pasif, maka itu akan menjadi nilai-nilai yang membentuk visi hidupnya. Ya. Jadi nilai-nilai tadi akan membentuk visi hidup seseorang, dan inilah yang akan mewarnai suasana hati seseorang. Perasaannya, pemikirannya itu akan sangat ditentukan oleh visi hidup yang dibentuk dari nilai-nilai yang diserap tadi. Dan selanjutnya, jika nilai-nilai itu sudah menjadi nilai yang sangat kuat di dalam dirinya, dipercaya dengan sangat kuat, maka itu kemudian menjadi belief, atau sederhananya itu sudah menjadi kepercayaan. Dan pada tingkatan belief ini, nilai-nilai tadi sudah menjadi mental dari seseorang. Ya, jadi kalau sudah menjadi belief, ini akan sangat susah untuk diubah karena dia sudah melalui proses yang cukup panjang. Nah, nilai-nilai tadi yang sudah diserap, kemudian menjadi visi hidup, kemudian menjadi kepercayaan, itu akan bisa nampak, ya, akan nampak pada saat dia direalisasikan secara fisik, ya, dalam bentuk attitude. Artinya, hasilnya adalah keseluruhan attitude kita itulah yang disebut sebagai karakter. Setelah melalui proses-proses tadi, akan direalisasikan dalam bentuk overall attitude atau keseluruhan tingkah laku, dan di sanalah kita bisa melihat bentuk dari karakter. Baik, itu yang bisa kita bahas secara sederhana tentang faktor-faktor dan proses pembentukan karakter. Jadi bisa kita simpulkan, yang pertama, karakter itu bisa terbentuk secara atau dipengaruhi faktor genetik dan faktor lingkungan. Kemudian attitude itu adalah gambaran dari apa yang kita pikirkan, kita rasakan, dan kita lakukan. Ya. Kemudian pembentukan kebiasaan sebagai faktor utama membentuk personality itu bisa dilakukan secara subconscious pada masa anak-anak. Pada masa itu mereka pasif menerima apa yang kita tanamkan, atau pada masa dewasa adalah melalui reprogramming dan pengulangan-pengulangan. Nah, pada bagian ini kita perlu mempelajari lebih lanjut pada kesempatan yang akan datang, karena inilah yang akan sangat membantu kita membentuk ulang karakter dalam diri kita.
Baik, sebagai penutup saya akan tampilkan ada 3 wise word atau kata-kata bijak terkait dengan personality atau pembentukan karakter. Yang pertama, saya ambilkan dari pepatah Arab yang kalau di bahasa Inggriskan adalah you are the mirror of your parents. Anda adalah cermin dari orang tua Anda. Artinya, yang kita lakukan, attitude yang kita lakukan itu secara sadar atau tidak sadar itu menunjukkan warisan dari orang tua kita. Tentunya tidak 100% karena ada juga faktor-faktor lain yang membentuk kepribadian kita. Tapi tidak bisa ditolak bahwa secara genetik kita memang mewarisi karakter dari orang tua kita. Yang kedua, you are who your friends are. Kamu adalah siapa temanmu. Ini yang dipercaya orang Eropa. Ini juga menunjukkan bahwa lingkungan teman kita, teman itu bisa berarti teman sekolah, keluarga juga adalah teman. Itu akan juga membentuk kepribadian kita. You are who your friends are. Kamu itu seperti apa temannya. Ini juga mengingatkan kita bahwa kita harus berhati-hati dalam memilih lingkungan, memilih teman, karena teman-teman, faktor eksternal di sekitar kita itu akan juga sangat menentukan bagaimana kepribadian kita. Dan yang terakhir, there is only one person in the world who can change your life, you. Hanya ada satu orang yang bisa mengubah kepribadian kita di dunia ini, dan orang itu adalah kita sendiri. Ini wise word dari Anonymous atau tidak diketahui nama yang menyatakannya, tapi bisa kita ambil pelajaran bahwa selain faktor genetika dan faktor lingkungan, maka penentuan dari pembentukan karakter itu adalah pada diri kita sendiri. Nah, di sini sangat dituntut kematangan kita untuk terus berproses dalam pendidikan, baik itu pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan informal di luar sekolah, untuk bisa menentukan seperti apa karakter yang terbaik untuk diri kita. Baik, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Jangan lupa di subscribe lagi channel ini. Thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.